orang ini kadang ada juga komunitas-komunitas memang petani. Kita sharing-sharing. Kalau ada masalah, itu udah baku kumpul, pecahkan masalah sama-sama. Ada solusinya. Iya. Nah, kita biasa kadang ketemu sama-sama petani, kita saling tukar pengalaman. Biasa kan satu wilayah kan beda-beda. Iya. Setiap tanaman, walaupun tanamannya sama tapi tempatnya berbeda, beda juga penyakitnya. Karena setiap tanaman juga karakternya beda. Banyak. Beda lokasi, beda iklim. Beda iklim, beda perlakuan. Makanya saya coba garap pololo, saya tanam pololo, pokoknya saya begitu dong. Tidak bisa saya diam. Kalau coba begini, kalau sudah ditambah terus saya malas saya. Makanya saya tuh harus bertanam. Pendidikan, istri sudah so pintar, mau coba mengelola sendiri. Tapi lama-lama so boleh ada karyawan itu. Ada 6 orang kan? Pendidikan itu. Aman ya. Nah, makanya kalau ada masuk anak sekolah, ya enak sedikit. tapi bukan masalah terbantunya. Luar bilang anak jangan kamu pegang ini. Apa kalau semua anak-anak kerja, mereka tidak dapat uang. Jadi biasa kadang saya kasih bagian sejalanan antara 20-30 tray itu mereka. Makanya di tempat saya PKL itu semua dari pengolahan tanah, campuran media, bibit, sampai semua, pokoknya sampai perawatan, sampai di pasar. Malah tanaman ini saya bikin khusus mereka untuk sambil habis kegiatan, kerja istirahat, jadi ada tanaman mereka. Jadi hasilnya itu mereka sendiri yang bawa ke pasar. Hasilnya beli beras kah, mau beli apa, tidak pernah saya ambil. Masya Allah. Begitu saya itu kalau makanya anak kemarin itu jiwa mentalnya sudah bagus. Mulia sekali. Satu ke pasar itu motor apa bawa hasilnya kan jual. Pulang dengan ikan apa semua. Jadi orang tua di kampung udah berharap bawa anaknya di sini. Masya Allah. Mereka bertanam. Itu kemarin saya bikin di sini makanya rutin itu setiap tahun biasa kadang PKL Bambalomutu di Pasangkayu itu. Bambalomutu Pasangkayu di sini. Makanya ini yang berhasil, ini sudah punya tanaman sampai 1 hektar anak muda. Sekarang punya greenhouse. Makanya belanja ini kemarin beli UV saya bawa ke belanja UV untuk pengembangan greenhouse-nya juga. Di Sulbar. Ini sudah ya terbuka mungkin ya itu juga. Dengan yang saya pelajari kemarin dari 10 orang ada 3 saja yang jadi. Mereka saya bilang tidak semua siswa itu bisa jadi. Betul. Karena karakternya mereka beda-beda. Saya lihat yang ini ya mungkin dia pas keluar kemarin tuh langsung terbuka pikirannya pula. Dilihat dari mungkin di kampungnya, kayaknya lebih potensi ini kampungku. Yang saya dalam pertanian, cuma pergi bekerja, orang terlapat. Tapi yang sarjana agama, dia pertanian dia kerjakan di sini desa itu, saya punya orang ini jiwa bagaimana? Kamu saja itu, jiwa saja pertanian, tapi tidak mau kerja di pertanian. Mana saya bilang, kalau cuma mau kerja di dinas kerja di lab, terus kasih masuk. Betul. Banyak juga kenal. Jadi ini sedikit saja miripnya, lebih canggih di sini. Karena saya di sana kepengen sih memang bagus, cuman kadang anggaran toh. Mau ke UV juga pakai full plastik. Sana juga planet kasih. Jadi bisa diakar kalau jadi tadi itu kita itu produksi cabai juga, bibit cabai. Laku di sana. Kita itu kewalahan. Nah, bedanya ini kan simultan pemilu secara berkelanjutan. Kalau kena libur, siap mau basiram apa di sana? Oh, begitu. Tidak ada. Iya, namanya sekolah toh. Kalau kan begini kan sudah pembibitan semi hidroponik kan. Jadi berbasis teknologi. Jadi biar kita kemana? Itu cuman yang belum saya pasang itu timernya. Jadi saya kasih kena di connect di HP ini. Jadi biar di luar saya sistem sensor sendiri. Jadi kalau AI sekarang. Jadi kalau panas matahari kan koneksi aja jalan sendiri kan. Pompanya. Itu yang belum tak pasang semua. Jadi karena kita juga di sini masih banyak anak-anak juga kerja, jadi mencok saja. Tinggal orang tahu waktunya. Kalau jam 11 kasih jalan 15 menit pun. Sisa dari situ untuk penyemuran. Terlalu banyak lah dia Pak. Banyak Pak. Ini kapasitas 1000. Jadi 1000 itu berarti 100.000 ya. 1000 pohon. 200.000 pohon. 200.000 pohon. Iya. Sistemnya karena bangun itu masih sistem manual. Karena media banyak dia pakai. Media semua. Anak punya kan mungkin pakai sosis atau counterback apa polybag. Anu itu orang.
pakai tray ada, cuman tidak seberapa. Sebelum kan tray itu baru kita beli kapan itu tuh, belum terlalu lama. Kita memanfaatkan gelas plastik, gelas aqua. Gelas aqua. Kan kalau di sekolah itu kan anak suka itu apa? Vitamin apa. Itu jadi itu kita orang manfaatkan ceritanya. Nah, itu juga satu. Itu juga media kan di situ kan banyak yang makan dalam satu gelas. Betul. Kalau tray kan betul berapa saja. Gitu dia. Apalagi kalau di masa pertanian mengambil alih. Aduh, Zepan deh. Nah, rasanya, rasanya ini baru tidak sembarang DP modelnya. Rasanya. Ini yang di kebun sendiri. Begitu. Ini ada sendiri bibitnya karena. Begitu. Yang ini yang dua macam, ada yang biasa satu macam, hitam to. Hitam to, ungu to dia. Jadi kalau yang ungu to itu air rebusannya itu bisa diminum untuk penyakit dasar antioksidan. Antioksidan, bagian antioksidan. Ya ini merek rasanya kayaknya. Ini merek rasanya dua warna dia. Dua warna dia. Ada yang 3 warna lagi, namanya jutawan. Sudah putih, kuning, ungu. Gitu. Jadi ada 2 macam ini yang super ini. Produk terbarunya. Saya hanya pernah lihat begini kan yang hanya kelainan terjadi genetik. Ya, Panguli orang tua dulu, kalau orang kaya kan dale gento. Oh, dale gento. Karena rumah. Iya. Oh iya. Karena tapi sekarang justru lirik itu. Lirik keunikannya itu dia produksi dalam masa. Coba manis jagung. Kayaknya ini bulan-bulan 10 kayaknya, kalau 10 9 kayaknya siswa masuk. Kemarin ini minta masuk, saya bilang saya belum bisa karena saya itu kan banyak kerja. Aku aja, jadi yang bagi saya di sini anak-anak mau apa tuh? Banyak sekali pekerjaan buat saya. Jadi saya bilang kalau bisa diurus saja dulu, bukan kita depan ini puasa juga kan? Mana juga tanaman saya juga ada jadi. Oh iya pandai apa? Hasil ke daerah. Oh gitu. Terus dari mungkin di luar. Lalu cuma berapa saja? Ini lucu sobat. Nggak ada ke sekolahnya, saya dulu ke sekolahnya. Jadi saya di sana bicara masalah anunya mekanismenya di sini kan. Jadi saya bilang coba tidak banyak peralatan yang kita minta kan, biasa kadang kendala saya di sini yang biasa pacu tidak ada. Kalau ada 10, tentu saya beli pacu lagi 10. Jadi biasa bawa saja matanya, nanti kita bikin di sini kayunya. Selesai PKL-nya boleh dibawa pulang lagi. Kemudian mungkin salah satunya kita paratkan atau arit. Pembersihan kita nanti, kemudian ember 1 untuk pengocoran nanti untuk apa semua kan sudah. Jadi siswa kemarin saya kasih kenaikan itu berapa saja 100.000 1 bulan kasih. Sudah semua saya tanggung di sini. Yang penting anak-anak mau kerja. Cuma 100.000 1 bulan saya kasih. Lampu semua saya uruskan. Tahu saya bayar lampu dan saya air kita ada. Makanya saya bangunkan di sini, saya sambungin lalu. Jadi tahu saya kan lalu saya kontrakkan di depan. Saya usahakan bagaimana bisa di rumah kan. Jadi malamnya habis kegiatan mereka saya duduk sini, makanya biasa kadang saya undang Pak Inu, undang Irfan, kasihkan sedikit materi untuk anak-anak tuh. Kadang dari Pondok Merah. Begitu. Hampir semua teman-teman itu pernah jadi ya semi guru lah. Iya betul. Karena saya cuma mau edukasi, cuma kasih semangat itu anak-anak. Betul. Bahwa supaya tidak bosan juga dorang. Bahwa ada sisi lain dari pertanian yang berhubungan dengan pertanian tapi masih betul. Karena menurut saya itu supaya kamu itu tidak jenuh. Padahal penting di sini tuh setiap habis kegiatan apapun dikerjakan saya jadikan soal. Jadi malam itu anak-anak itu bisa main HP, tapi pertama kan pelajari itu dulu. Kau cari di Google itu jawabannya. Jadi biasa kadang pengolahan tanah kan apa saja kita kasih soal apa dari sanitasi lahan, jadi cari di Google. Pemanfaat dari bedengan ini. Semua begitu supaya jadi satu arsipnya untuk mereka, satu masuk ke sekolah. Jadi begitu nanti pas tamat sekolah bingung tidak apa, tinggal buka buku, udah ada di situ semua kau punya, kau catat kok, tidak bingung kok siapa yang mau ditanya. Jadi biar insek pun maupun organik dicatat semua. Oh ini umur sekian, ini umur sekian, pasti begitu. Kalau mungkin cepat paham, kalau tempat PSDG lain, bukan saya bilang juga. Kalau di tempat yang mungkin cuma diajari anak-anak itu teknik budidaya, di tempat-tempat lain. Tapi kalau memang yang kayak Pak Anu Amandi, dia sudah diajarin dengan sistem dengan pengetahuan tentang pestisidanya, pemupukannya. Kalau di tempat lain jujur, cuma budidaya. Saya budidaya cuma disuruh anak-anak itu suruh habis kita campuran kocor tahu tuh, tapi tidak dia tahu apa kandungan dipakai itu. Kemudian di penyemprotan untuk isi serangan kayak ular. Anak-anak suruh pakai
semprot itu berapa dosis sekian, bro. Tapi anak-anak udah baca catat pak. Tapi kalau di sini itu satu minggu keluar kita tes pak, kita kesuruh dulu satu-satu, kita tanya, kita soal kita suruh satu-satu, supaya anak-anak betul-betul belajar. Jadi bulan itu anak tidak sia-sia kasih. Saya senang itu waktu pas jadi cabenya muncul di petani Ibu, petani Sulawesi Selatan di cabai, langsung sakit. Cabai ini lebih saya foto, saya kirim fotoku di grup itu komunitas itu di cabai, bos menyautan judi di Sulawesi. Ternyata ada anunya di sana awal kerja cabainya. Cabainya ini sih, asal gue yang tomat lagi. Tomat lumayan kena harga juga. Saya gue yang jadi tomat di sini. Penjualan saya jemput hasil. Saya bantu ke pasar. Kalau mau ikut saya, mari kita ke pasar sama-sama. Itu saya supaya betul tidak sia-sia mereka. Yang namanya bisnis tuh. Supaya semangatnya. Makanya saya biasa kadang berbeda dengan anak-anak begini. Biasa kadang saya kasih tahu, bibit saya kasih, saya bacakan, tapi nggak ada dirawat. Kayak kecewa saya. Artinya begini. Kita ini orang yang bersentuhan juga. Bersinggungan juga. Bersinggungan juga. Makanya kita bilang begini, kalau mau dibilang kaya, seharusnya sudah dari dulu kayaknya petani. Sudah berapa ratus ribu itu bibit, kita orang hambur Sekarang lebih berguna. Satu kali. Tapi tanaman tahunan ya. Tanaman kayak ada juga musiman juga. Ada juga. Cuma melulu itu coklat, kelapa, cengkeh, pala, rica Jawa, nilam, kan kita kan juga ekspor. Kita kan juga termasuk pertanian juga, cuma kan masuk di tahunan. Nyungkop sambil nyungkop. Jadi sering curhat ada anak kerja desa itu nanti kalau desa kita cuma ini mau sih serubah lagi orang itu karena pemilu ada lokasi di sana saya kasih kerja di situ dong. Mau bagi hasil oke. Yang penting kerja dulu. Itu kan bapak kasih bangkitkan semangat untuk bertani, motivasi bahwa pertanian ini bisa. Kurang ajar kamu sebelah mata. Salah sendiri sebetulnya saya. Karena pikiran mereka PC panas apa semua tidak pak. Itu kan Indonesia masih pemahamannya begitu. Berarti kalau petani berarti masih miskin. Begitu image yang terbangun di kita orang ini. Karena dulu kayak saya pelajari di sini, saya juga petani padi dulu. Kok kayak datang ya teman-teman dari orang Jawa apa semua saya lihat, 1 tahun perkembangannya luar biasa. Apa yang orang pakai sampai begini cepatnya kayak dari depan kita kayak Jono aku semua dulu kan sisiran itu. Pertanian cuma main daun sup, main kembang kemangi, tanaman cabai itu bisanya dia di apa tapi di samping rumahnya mobil ditutup 2. Jadi di situ saya tuh mulai pas tetap sama si di bangunan. Saya terjun ke Manado, bangun villa di sana. Pulang dari Manado padahal belum selesai itu. Saya balik ke sini gempa. Saya pikir mau ke sana juga. Anak istri sini rumah sudah apa semua di sini. Jadi baliknya Om Andi ini gempa. Mulai dari situ dari 2018 itu saya lepas semua itu mau minuman mau apa semua saya lepas. Jadi saya pikir masih banyak pekerjaan hunta apa utara. Di situ saya itu bicara di situ dulu. Tapi kalau sudah dapat tuh saya bisa beli botol. Saya pikir apa mau dikerjain? Kalau cuma begini nih cara. Masuklah NGO kemarin kita di sini. Kayak Wanapi siapa. Jadi bina kita di sini di Desa Lulu ini 7 kelompok, 200 petani. Banyak 200 petani kita dibina. Nah, sudah disaring lah kita di situ. Alhamdulillah kaget saya, cuma sayang yang lanjut. Iya, yang lanjut bertani itu sampai diserahkan bupati itu masih budidaya cabai saya. Diserahkan waktu di tengah sawah bikin kegiatan. Jadi saya itu tidak sangka sayangan, karena kita diundang 200. Jadi sambutannya bupati itu kita mempunyai salah satu anak muda yang betul-betul mau untuk bertani itu. Itu dapat piagam itu kemarin itu petani terbaik Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat untuk budidaya cabai. Dikasih bupati langsung. Nah, di situ saya mulai dengan pertanian. Jadi saya bermain di cabai 4 tahun. Nanti di tomat ini ya ada sedikit. Nanti minta tomat lagi diangkat.
Iya. Mana dari perusahaan-perusahaan dari teman-teman dari perusahaan benih ini? Akhirnya dari perusahaan-perusahaan tadi itu melirik juga ke sini sudah. Sama. Iya. Karena dari perusahaan lain saja biasa kadang di endorse. Iya, beliau ini itu sudah saya bilang jadi endorse, jadi kiblatnya orang. Kalau dia yang bicara, sedikit aja ada efek lah. Iya. So itu yang belum saya pampang. Selama saya bertani selama 6 tahun itu piagam satu itu ada 10 kayaknya piagamnya pertanian. Iya. Kemarin di waktu petani juara. Iya. Banyak lah sudah yang didapat. Cuma yang jadi masalah itu kita di kampung sendiri. Iya. Tapi kalau di kampung besar, Pak Bungi sudah besar. Kalau di kampung kan di luar. Betul. Kita apa? Kayak saya tahu dia omong tuh. Iya. Saya tidak dianggap dia omong. Iya. Betul. Tapi, makanya kalau tidak kita kembangkan, kita punya bakat di luar, iya. ini orang tahu kita, Pak. Iya, dia dianggap. Iya. Gue cuma anu. Sedangkan saya saja babina SMK di sini dulu. Iya. Saya kasih baju di situ, saya kasih pemahaman mereka untuk pertanian ini. Iya. Malah yang satu siswa itu anaknya petani. Ternyata Pak gurunya kita cukup kepanjangan di situ cuma. Masya Allah. Gitu ya. Kamu SMK ya. Iya. Yang belajar kamu berdiri depannya kamu ini. Iya. S1 ini. Iya betul. Cuma tamatan SD saya, Pak. Iya. Yang berdiri depannya kamu ini. Iya. Makanya kemarin kita di provinsi juga kemarin kan ada terpilih 3 kabupaten tuh, Padian, Iya. di Moklong, Donggala, Sigi untuk jadi contoh untuk pangan ke depan ini kan. Jadi difasilitasi kita dari pemerintah. Iya. Setiap kabupaten dipilih kita dari setiap kabupaten 5 orang. Ini kemarin kita dari Sigi 5, dari Moklong 5, Donggala 5. Kita di review kemarin di Bapeda provinsi. Iya. Dari berapa OPD yang terjadi. Alhamdulillah yang saya lawan semua itu SPD, sarjana pertanian apa semua yang saya kasih masuk Pak Jasa dia ketawa orang yang bertanya saya itu. Alhamdulillah lulus juga kemarin. Saya termasuk dengan Sutrisno. Petani milenial kami ini. Saya baru komunitas petani milenial. untuk ketua petani milenial Kabupaten Sigi saya. Di apa? Dengan provinsi. Iya. Soalnya berbicara masalah pertanian milenial ya orang ini semua. Saya Sutrisno, kita diundangkan. Parimo ada Sutrisno. Dia sekarang yang pegang drone. Itu 2019 sudah saya kenalkan drone di Makassar kemarin. Iya. Makanya kemarin saya muncul pertanian sudah canggih betul lah. Cuma kemarin saya minta bagaimana di daerah kayak kami di Sigi kan, karena belum tentu kayak kami itu bisa beli dengan itu waktu itu pasti 300 juta Pak. 350, 300. Main Jadi beban yang diangkat kami itu. petani pemula ini belum tentu hasilnya kami bisa membeli. Jadi bagaimana pemerintah ini bisa ada kan satu kayak di dinas provinsi atau di dinas kabupaten tuh. Jadi kami petani pemula ini sistemnya sewa. Ya. Ini 1 hektarnya kamu 200, kamu 300, tetap kami sewa Pak. Karena kami pikir kalau 1 hektar dipikul teh gitu. Kalau 1 hektar sedangkan 8.000 saja mau 12 tangki kita mau nyemprot, mak 1 hektar. Tanaman 24.000. Itu kemarin saya kan pas keroyokan di Tola itu. Saya tidak susah cari tempat dempel. Iya. Karena saya ikut terus di mana anak drone mau aplikasi, saya tempel terus. Tempel, saya ketemu petaninya Pak, saya bisa minta 1 kali terbang. Ini sekarang dia tidak jalan, barangnya jalan, di mana-mana dipakai Pak. Ya. Sekarang saya lihat di mana-mana saya kunjungi petani di Palowo di mana, apa ada Pak. Apalagi petani-petani pemula kan. Iya. Jadi kita kan layu ini pakai ini, campurin, kocok, jadi. Karena antara begitu sudah kompleks penyakitnya di pertanian, jadi tidak bisa mengandalkan satu produk. Bisa. Makanya semua kayak sampai ada pestisida, organik, semua harus gabung, Kombinasi. Gak usah baku tolak belakang. Gak usah ada persaingan. Betul. Rezeki ada masing-masing kok. Betul. Biasa ini. Biasa kejadian lama tinggalkan saja ya. Ya apa? Kebiasaan Justru lama. bikin susah itu. Justru bikin susah. Tidak saling support, saling menjatuhkan, ya toh. Justru sekarang ini baku support begini justru lebih lancar dia punya, betul. Tinggal kita baku angkat saja. Iya, kita mau cari produkmu apa, kandungannya apa. Oh kayaknya bisa baku par dengan saya punya. Enggak, atau bukan kayak saya punya organik kan kayak mikroba kan nggak bisa baku par dengan pestisida. Dengan apa? Dengan racun hama atau racun insek. Tetap saya bawa. Kau punya masuk pertama.
kendalikan dulu, boleh masuk. Masuk di belakang. Iya, masuk di belakang saya. Iya. Jadi dorang yang perlindungan tanaman, Iya. saya perbaikan. Perbaikan. Gitu. Pemulihan. Berimbang lah. Berimbang. Berimbang. Sekarang pertanian itu tidak melulu banyaknya, dia harus berimbang. Betul. Karena pestisidanya juga tadi kalau kebanyakan terbakar, Iya. pupuk juga kalau kelebihan mati. Iya. Nah, Karena sebetulnya di tanaman itu kebutuhannya sudah ada kadarnya. Ada kadarnya dia. Kelebihan dia tidak pakai. iya. Bahkan begitu. Kalau kelebihan malah Iya. merosak. Iya. Ada gambarannya dulu waktu kuliah itu seperti tong. Nah, tong diisi air. Jadi ada yang tinggi, ya, ada yang rendah ini, ada yang tinggi ini. Jadi batasnya air itu di sini saja. Tidak bisa mau dikasih lewat dia. Di situ ada batasnya dia. Jadi di luar dari itu menguap percuma itu. Tidak dibutuhkan lagi. Rugi. Jadi apa SMK apa semua mas? Ini belum ada info dari Belum ada ya? So, nanti baku kontak kita orang ini ada juga saya punya satu biji ya ada sama-sama kayak ini juga tidak ada urusan namanya juga ini kailisme ya itu habis insya Allah apalagi orang sama-sama orang daerah ini tuh saling support saling apa dan itu kalau anak muda jujur Iya. bukan bagaimana kalau anak muda kerja itu semangatnya nanti saya habis Iya. yang penting kau maju Betul. saya itu karena saya komit kalau di pertanian tidak sombong nanti di pertanian baru bisa begini dari hasil-hasil Iya. Kalau begini, ini yang cara pandangnya kita orang sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini tentang cari duit gitu. Dorang suka yang instan, habis kerja dapat duitnya. Itu yang susah itu. Akhirnya minta maaf, seperti yang lakukan dulu sebelumnya itu tuh. Itu maksud saya, cuma tidak ada sama bilang tuh. Oh saya Iya. ahli bangunan Iya. apapun Nah. terima kunci jadi Iya. di otakku semua. Iya. Drainase di sana, bekerja drainase daripada babi bibit saya. Iya. Ya toh, Lama gitu proses dipikir toh. selama 3 bulan. Daripada babi bibit saya, masih babi bibit, masih bawa pacul, masih bawa apa? Ini Lagi yang dapat drainase. per pohon cuma 250 rupiah. Iya, iya betul. Satu meter saya kerja dapat duit sudah besok 100.000. Iya. Gitu. Gitu. Ya itu. Jadi mindsetnya. motivasi anak-anak itu Iya. jangan mau yang instan, ikut proses. Betul. Ini instan saja masih direbus. Ini jangan langsung dimakan. Itu ya. Mie instan saja masih direbus ya. Tidak langsung dimakan. Tidak langsung dimakan gitu ya. Masih ditambah rica lagi karena kita orang suka Karena tumis ini. mie instan ini sebenarnya siap saji. Siap saji. Masih dipanaskan air, masih diproses Pak. Masih proses. Jadi itulah pertanyaan. Ikuti Iya. prosesnya. Ikuti prosesnya, dapatkan nikmatnya. Gitu ya. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Itu kan. Dulu saja di bank cuma dapat limpahan Pak. Iya. Jadi begini, saya ungkapkan saja ini dulu. Di minat pertanian memang berkurang sekali. Iya, kurang kurang. sekali. Iya. Minta maaf, bukan mau bilang yang Cuma lain. 40% saja. Betul. Kalau dari 100% cuma 40%. Iya. Bukan mau bilang yang jurusan-jurusan lain, bukan bermaksud, tidak ada maksud. Tapi sumber daya yang ada seharusnya macam di kampung-kampung itu memang pertanian yang ada. Pasti ke pertanian Pak. Iya, ujung-ujungnya di pertanian kamu urus karena masih ada tanahnya papamu di sana, masih ada di sana. Iya. Sedang tidak kita bicara sama kemarin kayak pesanan pengacara, pesanan polisi, Iya. apa. Iya. Ujung-ujungnya Pak. Cuma lambat, mereka sudah pensiun, Iya. sudah tua baru Iya. kembali. Tapi aneh nih, Guntur dengan siapa? Pak Imam. Mas Imam. Satu polisi, Tentara Sah. dia lantas satu lantas Kawaili. Kawaili, satu yang kerja di Korem, tentara. Lari. Tidak bukan salah. Artinya begini. Karena saya tanya, kum ini kerja dalam 1 bulan ini berapa? Iya, piket. iya. Bukan gajinya, piketnya. Ini kami 10 hari. Kami kan 10 hari piket. Saja itu saya rutin masuk dalam 1 bulan. Oh, berarti dimanfaatkan 20 harinya itu untuk pertanian. Nanti itu yang mendukung. Kalau namanya gaji itu habis di situ, habis dimakan dia. Saya juga cuma itu saya pikir. Saya juga kalau tidak, karena kemarin itu saya fokuskan betul-betul mana yang saya buat pekerjaan ini. Karena pertama saya bertahan di sini cuma tanaman 1.400 bisa dapat 35 juta Pak. 1.400 pohon cabai, dapat rezeki. Ini cuma berapa rumah saya bikin ini 3-4 rumah baru dapat uang begini saya ini. Baru udah sampai 4 bulan belum tentu dapat. Iya, makanya saya bilang,
duduk saya depan rumah itu, waduh masih pondok di sini sudah lu kasih pondok. Apa ini saya korban ke sana? Saya ini pemborong Pak, orang bangunan. Kalau saya fokus petani, kita terus di mana pelatihan saya ikut, biar nggak diundang saya pergi. Cuma ambil catatannya datang praktek, misalnya datang praktek. Itu saya orangnya kuat mbak praktek sendiri. Saya praktek terus sampai dapat. Sampai pernah saya tuh cari titik pupuk itu dari tidak paham, cuma lihat tuh berapa, ini berapa takaran yang ditanam, takar sendiri. Jadi tidak ada yang sama. Jadi seru satu-satu tiap hari ditaruh. Iya, tanda terus mana yang duluan. Nanti dilihat di situ, dicatat. 1 tahun setengah Pak. Dapat permulaan. Iya. Dapat itu. Sekarang sudah endorse. Alhamdulillah. Tambah lagi kalau bermain di media tuh lebih gagal lagi. Guys, sekarang polanya saya fokus untuk budidaya, Maiko fokus pembibitan, anak saya satu-satunya cewek itu dia fokus media sosial, seperti TikTok, posting tanaman. Jadi saya kasih dia sekarang ini tanamannya bapak posting, satunya saya kasih 50.000, dia semangat, jadi tidak lupa dia posting. Biasa kalau anak-anak cewek itu kan cuma TikTok cuma fokus ke situ, jadi dimanfaatkan mainnya itu jadi sesuatu yang produktif. Kemarin Kota Raya kemana? belum ada infonya. Saya hubungi belum? Saya tinggal tunggu info dari sana saja. Saya kirim ya nomor kemarin itu. Oh, diundang ke sana? Enggak, kebetulan ada petani di Semangka ya Bu. Semangka di Kota Raya. Dia sudah keteteran dia kalau dia mau urus lagi apa pembibitannya, dia mau urus lahan lagi. Jadi kadang tidak dia fokus ke lahan perbaikan olah lahan, tinggal bibit. Dia urus begini, kadang bibit sudah siap tanam, ini lahan ini belum siap. Saya ikut pola, makanya itu soal bulan tahun ini saya bangun lagi 1 bulan. Saya tuh 3 bulan berapa ini? Nah, itu dalam 1 bulan yang adalah 1.000 tray sampai 10.000 dalam 1 bulan. 1.000 tray. Ada 60.000 Pak. 60.000 Per tray. Per tray 60 juta per bulan. Ayam sakit. Ayam sakit. Daripada plaster kau naik di atas kau tak salah kaki sedikit. Belum panas. Saya tidak mau urus itu. Serahkan istri kerja. Siap. Saya yang budidaya. Ini namanya bertemu mahal. Ya toh. Tapi katanya begini, untuk membangun bisa jadi satu farm itu susah. Iya, susah. Karena saya yakin tidak Kobiu yang masuk kerja duluan, tapi Kobiu bakal lihat duluan. Ini bukti loh, dia mengikuti. Saya bilang, kau sekarang bapak saya tidak perhatikan. Kita dari papan jadi batu. Iya. Itu saja sebenarnya. Berarti di sini garis tangannya. Iya, di pertanian. Saya bantu. Betul. Semua uang. Iya. Diracun. Saya beli racun. Iya. Dari percaya. Iya. Pas panen, saya bilang cewek itu bukti. Pas panen kan dia dapat 10 juta panen. Saya bawa ke toko beli racun, beli di sini. Sampai dia belanja dibayar sampai 800. Iya. Saya bilang itu cuma 1 kali pakai. Iya. Oh begitu, iya itu sih. Tapi kau dapat minggu depan 10 juta lagi. Iya. Di situ mulai baru tabu kota. Iya. Berapa saja kau dapat? 9.300.000 Pak, kau cuma perlu 700 800. Betul. Kalau istilahnya teman istilahnya teman itu dia bilang kita ini petani, pupuk karungan, beras kiloan. Orang itu beli beras, kendati beli beras 5 kilo. Tapi pupuk karung-karung Pak di belakang. Sama dia saya begitu. Baru rata-rata kan cohort ini mainnya bukan subsidi. Oh iya. Rata-rata apalagi kalau tomat, non semua. Tomat tidak mau dia naik kalau pakai subsidi. Iya, karena kita ini sistem bagasnya ditanya. Iya, kalau pakai subsidi tidak bagas dia. Tidak bagas. Ya, karena kita kejar itu hasil. Iya. Anggaplah kalau subsidi itu rata-rata motor Honda Supra lah. Iya. Kalau yang subsidi ini. Ya Kawasaki larinya ya. Kawasaki dia. Bisa kita skon ke tanaman. Maksudnya bisa kita pacu. Kita lihat dengan mata kepala Pak. Dalam 3 harinya bisa naik. Naik dia. Gitu. Jadi kalau sistemnya subsidi, memang campur-campur sedikit Pak. Kayak gini mau. Jadi saya mundur sedikit tadi itu. Gini. Kekurangannya kita orang ini. Kita, saya bilang siapa, aku salahkan sendiri saya salahkan.
otaknya kita orang itu sering saya bahasa kan itu. Otaknya kita orang itu di mata. Iya, otaknya kita orang itu di mata. Pada umumnya, apalagi minta maaf, kita orang lokal sendiri berbicara ini, bukan sama bilang siapa ini. Jadi begini, nanti lihat begini, baru ini jalan. Baru ini jalan. Selama umpamanya masih dalam bicara, umpamanya contoh begini, sekarang prosesnya penyuluhan. Yang menyuluhkan ini sesuatu yang bagus ini, yang masuk akal. Tapi kayak kita terima apa juga kok? Iyo, itu tidak bergerak orang Pak. Tapi setelah kita orang lakukan seperti saya contoh tadi itu yang kami lakukan, artinya terbuka tuh, biayanya begini, anunya begini, tapi hasilnya akan begini. Itu di depan matanya, bahwa dia mau bergerak. Itu tiga dari kita orang gitu. Dan di sini kan teman-teman petani padi, bukan saya melarang tanam padi, kan itu pangan kan. Iya betul. Jadi kalau lahan 1 hektar, cobalah tanam 0,8 saja padi, ini kawan. Kau bandingkan nanti dengan padi 1 hektar. Betul. Karena padi 1 hektar, jauh petani biasa kadang sampai 3 ton lah, maksimal 3 ton lah. 3 ton dalam 1 hektar. Taruh biaya semua itu 1 ton. Bersih kita 2 ton lah. 2 ton dengan kali harga 700 saja. Cuma berapa kita dapat? 24 juta pada 4 bulan. Tapi kalau horti kau tanam 1 hektar, setengah kilo saja. Kau sudah dapat 10 ton, harga 3.000 atau harga apalagi dengan harga sekarang, bonus Pak. Iya. Berapa? 8.000. 8.000 Pak. 8.000 bongkaran tomat 1 kilo. Saya kemarin masih dapat harga 9. Rata-rata itu kalau tomat 5.000 dia panennya 1 ton. Dia hitungannya itu 1 kilo, taruhlah hitungan rendah itu. 1 kilo per pohon. 1 kilo saja. Kali taruhlah tanaman 5.000. 5 ton. 5.000 itu seluas rumah inilah tempatnya. Tempat ini aja, dan terlalu luas ya. Kayak lokasiku ini di depan ini. Iya. 5.000 pohon. Kali taruhlah kali 8.000. Kali 5.000 saja. Berapa juta? 25 juta cuma di situ saja. Saya itu cuma yang angkat saya ini cuma cabai di sini, misalnya lokasi kecil itu tanaman 3.700 isinya tanah itu. Itu yang angkat semua itu. Masya Allah. Kemarin saya ketemu dengan anak PKL dari Untat sama Trisno. Ya, mahasiswa ya. Bilang jurusan apa semua? Pertanian Pak. Kalau bisa kemarin kosa saya kembali, kalau bisa kemarin kembali ke kampung. Iya, ke petani. Walaupun perempuan tuh ada bapak kembali ke kampung. Uang banyak kampung. Karena saya tanya harga mimpiku kemarin itu, karena kuliah cita-cita bagi saya harus punya ini lagi. Jadi mau kita tanya mobil ras kan 32, 320 tuh. Nanti tomat saya tanam harus 35.000. Iya. Tandanya begitu 35.000. Karena tomat ini bisa bikin 1 kilo saja, mudah-mudahan lo dapat harga sekian, masih bisa saya dapat itu mobil itu. Iya. Memang jadi tomat saya bikin rata 2 kilo, tapi harga yang tidak dapat. Harga yang tidak ketemu ya. Iya, harga 103 Pak. Dan dalam artikel berat belum terjadi. Belum. 103 peti, bukan 103 kilo. Iya. 103 peti, satu peti 65 kilo. Jadi hampir 200 kilo, 100.000. Kan dia ada yang sekarang ini. Naik turun juga ini gitu. Dan tidak bisa patah hati karena itu. Iya. Berpikir panjang ini kita sistemnya jadi positif. Kalau memang kena, astaga. Biar baru dulu apa yang kau mimpi kita beli. Iya. Tapi masih kulit juga nih, termasuk dengan kulit juga nih. Tidak, bakuan dengan airnya ini kan. Direbus tadi malam ini, dorong pagun turun gitu. Manis nih, manis ini. Itu yang benih terbarunya. Ini tidak pernah dipupuk sama sekali, tidak pernah disentuh pupuk. Jadi maunya hidup saja. Ini karena petani di sini. Kalau tanam tomat harus tanam jagung. Jagung itu sebagai pagar hidup. Oh iya. Supaya hama. Iya. Salah satu juga itu, kemudian juga biasa kadang kita ada tamu kunjungan kelas, kita rebus, kita bakar, terus supaya nggak jenuh ngomong begini. Termasuk tamu ini tuh satu orang ini. Nih Maika kami orang. Oke. Sambil bakas habis jagung ini sampai subuh serara, demikian dulu perbincangan kecil ini, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita bicarakan ini. Ya. Jadi semoga ini memotivasi, terutama ini petani-petani milenial. Beliau adalah apa tadi itu? Termasuk petani milenial. Ya. Jadi komunitas petani milenial. Ya. Salah satunya fasilitator untuk petani muda. Ya. Generasi Z. Ya, jadi siapa tahu ada yang
berhubungan berkepentingan, ya silakan berhubungan dengan beliau juga. Dan ini salah satu, mudah-mudahan ini awal dari kerjasama termasuk SMKN satu Siniu dengan Bapak ini satu ini. Nantilah kita orang bicara lanjut. Saya tutup dulu acara ini. Demikian sampai subuh sarara. Songkom puasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabir.